Oke, Tih, ini kalau kita lihat, momen-momen sekarang ini Mhm, kayaknya banyak banget ini masyarakat yang memilih untuk mudik lebih awal. Jadi mhm. kalau kita lihat nih datanya, Tih, dalam 2 hari aja perusahaan pelayaran nasional atau PELNI ini telah memberangkatkan sebanyak Wow. 3.744 penumpang yang ingin balik ke kampung halamannya melalui transportasi laut di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Animo masyarakat yang berangkat mudik ini terlihat tinggi sekali ya di area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jadi total pemudik pemirsa yang berangkat ke kampung halaman melalui Pelabuhan Tanjung Priok selama 2 hari kemarin tercatat sebanyak 3.744 penumpang. Dengan tujuannya ini bermacam-macam ya, ada yang Surabaya, kemudian Ambon, Batam, Makassar, dan juga Pontianak. Meski puncak arus mudik masih beberapa hari lagi, namun keberangkatan pemudik meningkat 40% dibanding sebelumnya. Melihat peningkatan ini, PLNI pun bersiap untuk menghadapi puncak arus mudik, salah satunya dengan menyediakan armada kapal. Baik, nampaknya aktivitas pemudik yang mengalami peningkatan tidak hanya terjadi di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, tapi juga ribuan pemudik ini pada Senin kemarin tiba di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Ribuan pemudik ini tiba di Pelabuhan Parepare menggunakan 2 buah kapal, masing-masing asal Nunukan, Kalimantan Utara dan juga Samarinda, Kalimantan Timur. Sejumlah pengelola kapal mengatakan terjadi kenaikan volume penumpang dalam beberapa hari terakhir. Tercatat ada sekitar 5.000 pemudik dalam 3 hari terakhir yang menggunakan moda transportasi laut melalui Pelabuhan Parepare. Oke, kita coba pantau seperti apa suasananya pagi hari ini. Di sana sudah ada rekan kita Rusli Jafar. Rusli, kalau kondisi per pagi hari ini seperti apa dan pergerakan para pemudik untuk masuk ke Parepare itu gimana sih datanya? Ya, gini dan Rati, bahwa memang Pelabuhan Parepare dalam 3 hari terakhir terus mengalami lonjakan volume penumpang yang didominasi oleh penumpang yang tiba di Pelabuhan Parepare yang berasal dari beberapa kota-kota utama yang ada di Balikpapan, yang ada di Pulau Kalimantan seperti Balikpapan, Nunukan dan juga Samarinda. Semalam saja ada sekitar 2.044 penumpang yang diangkut oleh kapal milik PT PLN yaitu KM Lambil itu tiba di Pelabuhan Parepare. Itu kemudian pada subuh tadi dan pagi hari itu tiba penumpang sekitar 400 penumpang juga yang berasal dari Balikpapan. Jadi memang pergerakan di Pelabuhan Parepare atau arus mudik di Pelabuhan Parepare masih didominasi oleh para pemudik yang tiba di Pelabuhan Parepare. Itu berkisar sekitar 4.000 penumpang yang tiba di Pelabuhan Parepare, kemudian ada sekitar 3.000 yang berangkat melalui Pelabuhan Parepare. Para penumpang memang sebenarnya memilih untuk mudik lebih awal, namun ternyata untuk menghindari lonjakan harga tiket, kemudian menghindari kepadatan di atas kapal, namun ternyata memang kapal-kapal yang berangkat melalui Pelabuhan Parepare atau yang tiba di Pelabuhan Parepare itu sudah mulai dipadati penumpang dan para penumpang mengatakan bahwa mereka sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan tiket. Ya. Baik, diprediksi untuk puncak arus mudik ini kapan ya, Rusli? Dan juga mungkin Anda bisa perlihatkan saat ini bagaimana kondisi atau aktivitas para pemudik pagi hari ini di Pelabuhan Parepare? Ya, saat ini kita lihat bahwa ini adalah para penumpang yang sejak semalam sudah berada di Pelabuhan Parepare. Bisa kita lihat bahwa ini adalah para penumpang yang akan berangkat ke Balikpapan. Kalau kita lihat ini adalah mereka yang para penumpang yang sejak semalam itu sudah memadati atau sudah berada di terminal penumpang Pelabuhan Parepare untuk berangkat menuju ke Pulau Kalimantan. Mereka ini umumnya mereka sangat takut untuk tidak mendapatkan tempat, sehingga mereka memilih untuk tiba lebih awal atau datang lebih awal ke Pelabuhan Parepare. Padahal untuk sesuai dengan jadwal kapal, keberangkatan hari ini ada diperkirakan sekitar jam 10, kemudian jam 12 siang dan jam 2 siang untuk hari ini. Saya lihat bahwa ini mereka sudah kumpul dari semalam, bahkan sampai ke arah terminal. Mereka adalah para penumpang yang berasal dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang memilih memang untuk balik hari ini atau pulang hari ini ke Pulau Kalimantan menggunakan 2 kapal swasta dan 1 kapal milik PT PLN. Ini kepadatan memang belum terlihat karena keberangkatan kapal umumnya itu akan terjadi pada siang hari ini. Kita lihat bahwa
Ya, Gina. Rusli, tadi Anda kan sempat menyampaikan bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan pemudik ini masuk ke Pelabuhan Parepare. Itu asalnya dari mana aja mereka ini? Ini mereka berasal dari beberapa daerah atau beberapa kota utama di Pulau Kalimantan, seperti dari Balikpapan, kemudian dari Samarinda, kemudian dari Tarakan dan Nunukan, Kalimantan Utara. Ini adalah beberapa kota-kota utama yang berada di Pulau Kalimantan. Memang sejak isu atau pembangunan IKN di Pulau Kalimantan, memang pergerakan manusia atau pergerakan penumpang melalui Pelabuhan Parepare dan melalui Pelabuhan Parepare ke Kalimantan ataupun sebaliknya itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Diperkirakan untuk Lebaran atau mudik tahun ini, itu diperkirakan akan terjadi peningkatan sekitar 40 hingga 50% jumlah penumpang yang akan tiba maupun yang akan berangkat melalui Pelabuhan Parepare. Ya. Ya, Rusli, untuk mengantisipasi peningkatan yang akan terjadi di tahun ini, adakah mungkin kapal-kapal tambahan yang akan disediakan nantinya? Ya, untuk mengantisipasi jumlah penumpang yang tiba ataupun yang berangkat di Pelabuhan Parepare, pihak KSOP itu sudah menyiapkan satu buah kapal cadangan, dan jika nantinya tidak tersedia oleh kapal itu akan disiapkan atau akan disiapkan kapal milik swasta. Itu sama yang terjadi Lebaran atau arus mudik tahun lalu, di mana dua rute yang dibuka ini untuk mengangkut pemudik yang tidak terangkut di Pulau Kalimantan, itu akan dikirimkan armada dua kapal yang akan mengangkut para pemudik dari Pulau Kalimantan menuju ke Parepare. Sementara itu untuk terminal penumpang Parepare sendiri itu sudah mengalami penambahan kapasitas seat atau kursi yang berada di Pelabuhan Parepare, yang tadinya ada sekitar 700 kursi atau seat yang disiapkan oleh PT Lindo Parepare, sekarang sudah ditambah menjadi 1.200 seat. Ini semua untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diperkirakan akan terjadi tahun ini.